Di tengah ancaman PHK dan sulitnya mencari kerja, pemerintah optimis janji 19 juta lapangan pekerjaan akan terwujud dalam 5 tahun ke depan. Saya masih bersama Menteri Ketenagakerjaan Profesor Yasirli dan Putra Aji Sujati, kreator konten sekaligus founder Indonesia Muda Preneur. Putra harusnya bergembira kalau misalnya 19 juta lapangan pekerjaan itu akan tersedia bagi angkatanmu. Sangat bergembira sekali gitu ya, karena itu benar-benar harapan kita, harapan mungkin mayoritas masyarakat Indonesia kan ketika Pak Prabowo Subianto dan Mas Gibran itu dilantik, disumpah gitu. Artinya janji atau ucapan ketika beliau dengan jajaran kabinetnya, walaupun banyak yang kena reshuffle juga karena lagi-lagi harus link and match kan, pasti dengan ide harapan Pak Prabowo. Itu kan sebenarnya kan juga menunjukkan bahwasanya bukan hanya di masyarakat loh yang galing and match, tapi di jajaran pemerintah pun banyak menteri-menteri yang kena reshuffle ya karena galing and match gitu loh, dengan apa yang Pak Prabowo harapkan tapi di lapangan di bawahnya nggak sesuai gitu. Kita paham tentang link and match, kita paham tentang apa sih yang sebenarnya Pak Prabowo itu harapkan. Lagi-lagi kan oke, kita bicara sekarang banyak kasus pemberantasan mafia, kita banyak kasus beberapa yayasan-yayasan ketenagakerjaan yang mulai diberantas lah gitu. Contohnya di Provinsi Putra sendiri, Provinsi Banten itu banyak banget pungli Mbak Rosi. Banyak banget kasus, oke bayar dulu nanti dijanjiin kerja di sini, kabur gitu. Itu selalu berita viral, bahkan senasional. Bahkan kalau nggak salah tahun lalu, Provinsi Banten itu provinsi pengangguran tertinggi se-Indonesia. Saya pun kaget sebagai anak muda Provinsi Banten. Padahal posisinya itu sangat bersebelahan dengan DKI Jakarta. Gitu, sangat bersebelahan dengan kawasan industri. Tapi Bekasi, angka pengangguran tinggi. Angka pengangguran tinggi yang artinya berarti banyak perusahaan-perusahaan di Cilegon, di Kabupaten Tangerang, atau kita geser sedikit ke kawasan Tangerang Raya yang isinya supporting dari swasta, Sumarekon, Alam Sutra, BSD, segala macam. Tapi lagi-lagi mayoritas masyarakat Banten itu sendiri masuk kategori pengangguran tertinggi se-Indonesia. Bahkan banyak yang akhirnya geser ke Karawang, ke Bekasi. Efeknya apa? Ya, efek domino lagi, masyarakat Bekasi Karawang akhirnya lapangan pekerjaannya keambil lagi. Jadi benar-benar yang kita tuntut itu lapangan pekerjaan baru gitu loh. Itu sebenarnya selalu kita suarakan. Gitu Mbak Ros. Pak Yasirli silakan. Ya, kalau kasus Serang ya, ini memang kita sudah ada beberapa kegiatan ya. Kita sadari itu, kami sudah kunjungan ke kawasan industrinya, kemudian bertemu dengan gubernur juga, dengan tim. Salah satu solusinya itu adalah terkait dengan optimalisasi pelatihan vokasi. Jadi kita memiliki balai pelatihan vokasi dan produktivitas di Serang. Ini yang kita lihat kemarin belum dioptimalkan. Dan kita saat ini sedang membangun Talent and Innovation Hub. Talent and Innovation Hub. Ya, itulah tadi harapannya Mas Putra sampaikan. Ya, kalau bisa kami anak muda diberikan akses untuk kami bisa berkreasi, ada tempat green istilahnya gitu ya. Itu ada di Talent Innovation Hub yang sekarang kita bangun. Itu ada di saat ini kita pilot project 15 dan Serang termasuk salah satu di situ. Kita linkkan juga dengan universitas di situ. Jadi memang solusi terkait dengan pengangguran terutama beberapa daerah ya. Ini memang harus kolaborasi pemerintah daerah. Kami hadir dengan balai kita, kami hadir dengan modalitas terkait dengan paket-paket pelatihan, kemudian itu juga harus nyambung dengan perguruan tinggi. Nah, ini satu hal. Dan kita berusaha terus bagaimana pelatihan-pelatihan ini satu dari segi kualitasnya. Ya, kualitasnya itu sesuai tadi menjawab link and match. Jadi kalau dilihat balai-balai kita ada pelatihan barista, hospitality, ada pelatihan bengkel, mekanik dan seterusnya. Dan Serang itu termasuk salah satu balai yang bagus. Dan kita harus pastikan memang balai itu bisa diakses oleh warga setempat, warga lokal. Nah, dan kita juga harus pastikan, dan ini sedang kami lakukan sekarang, bagaimana jumlah yang dilatih itu juga besar. Makanya di awal saya waktu jadi menteri saya campaign, ini total yang harus kita latih vokasi ini harus 1 juta orang. Ya, dan ini memang kalau hanya mengandalkan balai-balai kita sendiri, kami cuma bisa 150.000. Maka kita harus bangun jejaring, gitu ya. Jejaring, ada yang kemudian balai dari daerah, ya, provinsi, kota, ada kawasan industri, mereka juga ada pelatihan. Mereka kan juga butuh orang yang siap kerja sebenarnya. Pelatihan tenaga kerja itu di bawah Kementerian Ketenagakerjaan terkait pelatihan vokasinya, iya.
pelatihan vokasi. Jadi vokasi dalam konteks tadi pelatihan-pelatihan yang 3 bulan, 6 bulan yang bersertifikat dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP). Nah, disinilah mereka dapat, dan di beberapa tempat sertifikat ini bahkan diakui secara internasional. Ada pelatihan Jadi kalau welder dan selama ini, seterusnya. Prof, kalau Yes. selama ini isunya link and match antara industri dan kualifikasi tenaga kerja, itu simpul problemnya di mana? Tentu tidak sesederhana satu simpul problem ya. Jadi itu ada mulai bagaimana kurikulum di perguruan tinggi kita, juga kemudian match dengan kebutuhan industri. Ya. Nah, kebutuhan industri ini kan tidak mudah juga untuk kita prediksi. Saya sering sebut dengan employment outlook ke depan. Gitu ya. Artinya kalau kita punya direction outlook, ya, seperti apa hilirisasi ke depan, kita bicara green industry, artinya ini yang harus menjadi guidance. Kami di Kementerian Ketenagakerjaan, kita menjembatani yang sifatnya itu adalah vocational short term, ya, pelatihan vokasi untuk sifatnya jangka pendek 3-6 bulan, bersertifikat. Dan kita ya membantu SMK yang membutuhkan fasilitas pelatihan untuk mereka mendapatkan pelatihan di balai-balai kita. Harusnya ini bisa menjawab dong, Putra. Menjawab bagaimana isu klasik soal link and match tadi. Salah satunya ya. Ya kan? Betul, karena itu sebenarnya kan saling terintegrasi ya. Lagi-lagi mungkin Putra sendiri, Pak Yasirli, karena dari kuliah Fakultas Pendidikan sangat memahami gitu ya. Teman-teman yang ketika dia lulus jadi guru, tapi banyak akhirnya yang tidak terjaring jadi guru, terjun ke dunia industri itu sangat skillnya itu ya sulit karena mereka kan selalu basicnya itu mengajar, mendidik. Ketika di dunia industri terutama swasta yang memang arahnya itu kan untuk ke arah cuan, pasti sales, marketing segala macamnya. Hal seperti itu yang menjadi warning urgent juga bagi teman-teman yang memang ketika dia salah jurusan misal, tapi dia pengen survive, mencoba melalui skill informal itu sendiri. Tapi lagi-lagi ketika mereka ikut pelatihan vokasi atau pelatihan seperti yang 3 hari seminggu atau seperti semacam inkubasi, mereka nggak nemuin lagi titiknya. Artinya gini, Putra, Gen Z atau teman-teman Gen Z lain kita selalu menyuarakan satu hal. Teman-teman Gen Z sekarang itu kita nggak bisa berharap ke satu pendapatan aja. Bener-bener nggak bisa Mbak Rosi, Pak Yasirli gitu. Mungkin bener-bener udah berbeda ya programnya, berbeda dengan efek globalisasinya. Yeah. Sekarang mayoritas Gen Z pasti sampingannya apa? Begadang malam jadi afiliator, jualan di TikTok ya kan, jualan di aplikasi platform lainnya. Yang artinya ketika mereka sudah merasakan mendapatkan uang banyak, mereka lebih memilih untuk meninggalkan pekerjaan di sektor formalnya gitu. Tapi ini juga yang selalu kita khawatirkan. Ketika nanti pemerintah sudah mulai berfokus kepada janji-janji yang mereka ingin realisasikan, malah SDM-nya yang nggak siap gitu. Karena asik jualan di platform di ini. Iya, karena lagi-lagi sebuah harapan yang mereka tunggu-tunggu kelamaan. Akhirnya mereka udah fokus aja deh, gue jadi pekerja informal. Kalau saya bahasanya Mas Putra, yang sering saya ingatkan adik-adik Gen Z itu harus memiliki yang sebenarnya growth mindset, gitu ya, growth mindset. Jadi dalam artian jangan hanya mengandalkan kepada satu kompetensi ya. Ya, jadi tadi kita memiliki balai-balai, ya tidak hanya satu, bisa belajar ini gitu ya, dan itu tidak boleh selesai. Sehingga jangan, tadi bahasanya bagus tadi Mas Putra tuh, jangan membatasi diri atau jangan menunggu Hanya untuk satu gitu ya, satu. Saya kan lulusannya ini, saya menunggu ini gitu ya. Padahal sekarang pelatihan itu bisa online, bisa offline, ada balai. Itu yang sering kita kampanyekan, itu adalah growth mindset. Oh, maksud Pak Menaker adalah jangan hanya mengandalkan skill yang didapatkan dari sekolah, tetapi carilah terus pengetahuan, ilmu-ilmu lain, karena saat ini memang tantangan zaman dibutuhkan SDM yang multi skill. Yes, salah satu. Sebelum saya kembali, sebenarnya soal keluhan Gen Z di sosial media ini bahkan bisa jadi tentang lapangan pekerjaan bisa diparodikan, Prof Yasirli. Saya sendiri belum lihat, tapi kita coba lihat sama-sama.
Tetap sabar buat teman-teman yang lagi cari kerja. Sebenarnya tuh cari kerja nggak susah. Cuman lu ngelamarnya di negara yang salah. Udah banyak persyaratan ini itu. Saingan terberat lu orang dalam. Lu nantangin gua. Lo nggak tahu gue punya apa? Gue nggak punya apa-apa, gue nganggur. Bagi loker.